Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Ada? Siapa aja yang nggak ada ya? Siapa? Gali seorang. Oh, Galuh. Kau putar balik ya. Sakit. Seorang berarti? Kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Jadi biar tiap hari bisa hadir ke sekolah supaya mata pelajarannya nggak ada yang tertinggal. Kan kalau satu hari nggak masuk, berapa tugas tuh yang kalian kelewat ya? Berapa materi? Nah, hari ini kita belajar, kemarin bab 1 kita sudah selesai. Bab 1 itu kita ngebahas tentang, masih ingat nggak judul bab 1 dulu? Bilangan berpangkat. Nah, itu ya dulu bab 1. Dan materi itu tetap dipakai di materi sekarang. Jadi di bab sekarang itu masih terus terpakai bilangan berpangkat itu ya. Manfaatnya gimana untuk materi hari ini sangat penting sekali, banyak sekali. Keseharian kita, masalah sehari-hari yang justru diselesaikannya dengan materi hari ini. Ambil contoh ya yang sederhana, misalkan kita punya sebuah taman kota, di mana dari taman kota itu diketahui kelilingnya. Ya, misalkan 90 meter. Langsung duduk, di mana ada tempat duduk? Bajunya rapihin, dirapihkan bajunya. Nyaut-autan ya. Kemudian selain keliling diketahui juga luas taman tersebut. Misalkan 450 meter persegi misalkan. Kemudian diminta kita untuk menghitung berapa panjang sama lebar taman tersebut. Kita tidak perlu mengukur langsung, ternyata kita tinggal ngotret di kertas aja, tapi menggunakan konsep hari ini, yaitu tentang persamaan kuadrat ya. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan konsep matematik. Jadi jangan sampai masih ada anggapan yang menganggap matematik itu tidak dipakai dalam keseharian, itu salah sekali ya. Justru banyak sekali manfaatnya. Kemudian tujuan hari ini kalian harus bisa membedakan mana persamaan kuadrat dan mana yang bukan. Jadi bisa membedakan, itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus bisa menentukan koefisien dari suatu persamaan kuadrat ya. Berikutnya harus juga bisa menentukan persamaan kuadrat lengkap dan persamaan kuadrat tidak lengkap. Dan yang terakhir, bisa menentukan akar atau bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Itu kurang lebih tujuan yang harus kalian dapat hari ini ya. Bisa dimengerti? Kita ya, itu tujuan pelajarannya. Nanti di rencananya ya kalian supaya bisa leluasa diskusi, bisa dalam kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Gak usah cari teman yang jauh ya, ibu kira yang dekat aja supaya gampang. Nanti ada LKPD yang harus diselesaikan di kelompoknya ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Nah, kemudian materinya ibu sudah sampaikan ke kalian, link YouTube yang ada hubungannya dengan materi yang berkaitan dengan hari ini ya. Pastinya sudah kalian pelajari di YouTube itu. Nah, ini hanya ibu merangkum saja yang di tayangan ini, hanya rangkuman-rangkumannya aja. Dari yang sudah kalian pelajari, di buku juga di link YouTube yang sudah ibu share ke kalian untuk dipelajari di rumah ya. Nah, jadi judul kita persamaan kuadrat. Otomatis kalian nanti harus tahu persamaan kuadrat itu yang bagaimana ya. Kalau awal kan hanya lihat judulnya apa sih, pasti banyak pertanyaan di kepala kalian itu. Tapi nanti harus terjawab tuh semua pertanyaannya. Jadi persamaan kuadrat itu seperti apa, cirinya bagaimana, ya itu harus tahu. Waktu kalian pelajari di buku berikut dari link YouTube yang ibu kasih ke kalian, kalian sudah menemukan ini kan, persamaan kuadrat gimana? Kalau dari kata kuadratnya apa? Biasanya kuadrat itu kata lain dari apa? Pengganti, pangkat, nah itu betul. Jadi kalau di persamaan kuadrat itu, pangkat tertinggi variabelnya itu harus 2, betul. Jadi gak boleh 3 ya, gak boleh lebih dari 2. Pokoknya pangkat tertinggi variabelnya harus 2. Kalau persamaannya itu dicirikan dengan ada tanda sama dengannya. Jadi di tiap soal itu selalu ada tanda sama dengannya ya.
Terus kalian sudah nemu ini juga kan bentuk umumnya ya. Nah, minimal kalian harus tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya itu biasa ditulis dalam bentuk A, X, betul, terus ditambah, ya. Nah, itu bentuk umumnya. Ingat terus kalian, bentuk umum dari persamaan kuadratnya ditulisnya seperti itu. A, B, C-nya itu adalah anggota dari bilangan real. Nah, bilangan real itu bilangan sangat luas ya. Jadi nanti kalian boleh ganti A, B, C-nya itu dengan bilangan real. Real itu pecahan masuk, irasional, rasional, desimal. Jadi bebas ya, A-nya nanti diganti. Nah, yang A sama B itu disebutnya koefisien. Koefisien itu bilangan yang memuat variabel. Jadi punya variabel di belakangnya itu. Kita lihat coba A. Di belakangnya ada ini kan? Jadi kalau kalian ingin lebih ini jelas ya, A itu koefisien untuk variabel yang berpangkat 2. Tapi kalau B-nya koefisien untuk variabel yang berpangkat, nah itu ya. Nah, satu lagi apa simbol yang belum disebut? C. Nah, C beda lagi, C. Tidak disebut koefisien lagi. Karena di sini tidak punya variabel. Jadi nanti hanya diganti bilangan aja yang C mah. Makanya punya nama lain. Ya, tidak disebut ini, tidak disebut koefisien juga, tapi nah, itu betul konstanta, ya. Jadi kalau konstanta itu bilangan yang berdiri sendiri, tidak memuat variabel. Bisa dimengerti atau boleh kalau ada pertanyaan silakan dipotong. Gimana? Ini udah ada ABC-nya, tapi nanti ada soal yang kalian harus ini ya. Kita lihat soal pertama kan. 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 sama dengan 0. Udah sama dengan bentuk umum ya. Silakan dicari, kan kelihatan ya. Posisi A-nya itu adalah yang 3-nya ya. Jadi koefisien itu angka nanti akhirnya. B-nya negatif 4, C-nya yang 2. Siapa yang mau bertanya yang ini dulu nih? Boleh? Ada pertanyaan yang ini? Bisa. Yang kedua, x kuadrat tambah 7x dikurang 8. Berapa A-nya? 1. Nah, di sini tuh ada angka 1 yang nggak pernah ditulis ya. Hati-hati, jangan bilang tidak ada Bu, A-nya ada itu 1, tapi karena tidak biasa ditulis. Yang 7-nya sebagai B, yang C-nya. Nah, jadi sini kalau ada negatif jangan lupa ya diikutkan ke situ. Seringkali kalian kalau negatif suka kurang teliti ya. Terakhir 12. Nih, perhatikan yang contoh ketiga. Yang 12-nya apa sebagai A? 12? Tidak, ya. Perhatikan posisinya. Jadi kalau ditukar sedikit hati-hati. Jadi A itu yang ini kan? Ya, jadi berapa itu? Negatif 1, ya. Oh, mangga Pak. B-nya negatif 4. C-nya, nah Ibu kira udah pada paham ya. Teliti aja, harus teliti lagi. Itu sudah. Terus. Nah, ini ada kata apa di atas? Persamaan kuadrat? Tidak lengkap. Bisa ada yang tahu kenapa disebut tidak lengkap? Nah, ada salah satu, yang mana salah satu itu? Boleh B, boleh C. Contoh yang pertama ya, di situ A-nya ada, B-nya ada, tapi C-nya 0. Otomatis itu tidak lengkap disebutnya ya. Yang bawah juga sama, tapi yang bawahnya itu A-nya ada, C-nya ada, B-nya yang 0. Jadi tetap disebut kuadrat tidak lengkap. Apalagi kalau B sama C sekaligus dua-duanya 0. Itu udah jelas sekali ya, persamaan tidak lengkap. Berikutnya, ini hanya rangkuman-rangkuman yang kalian udah ini. Coba seorang jawab yang pertama. Kalau ada mau coba? Halimah boleh. Yang lain bisa dilihat. Betul. Ya. Udah bagus. Nomor 2. A-nya 9, B-nya 0,
C-nya minus 20. Bagus, sudah teliti berarti ya. Terakhir. Aku ya. A-nya 1, B-nya 0, C-nya minus 4. Bagus, udah. Berarti kalian udah teliti sekali ya. Artinya menyelesaikan itu adalah kita mau mencari nilai pengganti X. Berapa nilai X-nya yang menyebabkan persamaan itu menjadi benar. Ya, jadi artinya kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat itu artinya mencari nilai X-nya. Itu intinya Mah ya. Mungkin yang sudah pelajari YouTube-nya juga sudah ngerti sekali ya. Kita lihat contohnya sedikit-sedikit. Ini ada persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 5X sama 6 sama dengan 0. Kalau dengan memfaktorkan, langkah pertama kalian adalah menentukan A, B, C dari persamaan tersebut. Ya, jadi A-nya berapa? 1, B, 5, C, 6. Ini anggap bilangan pertama, ini anggap bilangan kedua. Kalian cari yang kemungkinannya kalau dikalikan 6. Kan ada beberapa kemungkinan. Ya, bisa berapa di sini tertulis? Yang kalau dikalikan bakal jadi 6, kemungkinannya bisa berapa aja? 1, 6 ya, bisa. 2 sama 3 bisa. Pokoknya kalinya 6 aja ya hasil kalinya. Ini 3 dengan 2. Ini 6 kali 1. Nah, perlu kalian ingat juga untuk yang negatifnya. Bisa juga kan? Negatif 1 pasangannya berapa kalau ingin jadi 6? Negatif 6. Karena kalau dua-duanya negatif kan jadi positif. Yang ini 3. Pasangan negatif 3. Negatif 2. Pasangan negatif 6. Ya, berarti hanya nyoba-nyoba gitu dulu awalnya ya. Nah, setelah itu, setelah lengkap kalian tulis semua. Cari yang memenuhi syarat kedua. Jumlahnya itu harus 7. Harus 5. Harus 5 ya. Jadi mana? Di baris keberapa yang memenuhi syarat? Yang memenuhi syaratnya ada di baris keberapa? Yang jumlahnya jadi 5. Berapa yang lain juga sama ikut berpikir? 2 sama 3 bisa betul. Karena kalau dikalikan 6 tapi kalau dijumlahkan 5 ya. Ada lagi enggak? Bisa. P-nya berapa lagi? Negatif 1 kali 6. Kalau dijumlahin berapa ini? Lima, betul. Tapi kalau dikalikan? Enggak cocok. Kalau dikalikan ya enggak bisa itu mah. Mana lagi? Ada enggak? Yang lain ada yang bisa jawab? Tadi 3 orang yang jawab, ingetin ibu ya. Supaya nilainya ibu masukkan. 3 sama 2. Jadi ini hanya beda posisi aja ya. Angkanya itu-itu juga kan ya. Tapi bisa boleh. Ada lagi? Nggak ada. P-nya 3. Q-nya yang 2. Itu kan ada 2 kemungkinan ya. Sehingga didapat. Nah ini faktornya. Disebut faktor itu yang ininya. Jadi 2 sama 3-nya simpan ke dalam kurung. Gitu ya. Nah terakhir, maka penyelesaiannya jadi berapa? Kalau yang ini kan masih dalam bentuk faktor. Kalau yang ini? Dari 2-nya menjadi negatif 2, yang 3-nya jadi? Iya, itu akar-akarnya ya. Ada pertanyaan nggak? Ibu kira udah jelas ya? Nah ini gimana? Silakan aja lah diatur duduknya. Tapi ibu kira ada satu kelompok dikasih 2 LKPD jadi bisa inilah. Tapi yang diisinya mah 1 aja. Ini kan sama ini ya, bisa dipakai 2an. Gak usah yang jauh-jauh lah biar nggak susah. 2 orang. Ini 2. Ya, Pak. Ini sama ini kan 4-an. Terus yang belakang belum ya? Ini 3 orang, 5-an ya. Ini Bu. Bolehlah sok gabung di sini. Kursinya aja bawa. Ini sama yang depan. Sama Bu ini. Ini sama yang depan, berarti berdua. Kalian baca teliti apa yang harus
Kerjakan. Yang diisi hanya satu LKPD, nggak usah dua-duanya diisi. Hanya ini mah untuk memudahkan kalian baca, kan kalau empatan susah. Nah, kira-kira duduknya yang nyaman gimana itu? Udah pasti waktunya dibatasi karena supaya ada waktu untuk presentasi ke depannya. Ya, semuanya fokus ke teman yang sudah siap mau presentasi ke depan. Supaya mengerti ya, kalau tadi ada yang bingung, bisa jadi ngerti. Nomor 1, kelompok siapa yang mau menambah nilainya? Kan ya presentasi ya pasti ada tambahan nilai kan, nggak mungkin enggak.
Kita mending nomor 2 jadi kebagian. Ada ya nomor 1. Oh, iya. Nomor 2 Bu. Loh, nomor 1 dulu atuh. Booking dulu nomor 2. Kita nomor 2. Nomor 2 kita. Nomor 1-nya sama siapa? Langsung ke nomor 2. Itu Bu. Oh itu Bu. Kelompok Dewa. Ya, Dewa boleh mewakili Dewa. depannya. Dewa. Nomor 1 kelompok Dewa ini mau menjelaskan nomor 1, boleh ke depan Dewa biar jelas. Pegang aja. Biar jelas. Yang lain perhatikan ya biar ngerti. Nomor 1. Langsung aja. Boleh dibaca atau gimana? Boleh dibaca untuk Nomor 1. Apakah persamaan pada tabel di atas persamaan kuadrat? Jika ya, maka apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Jika tidak, berikan alasanmu. Jawabannya saya iya, karena memiliki variabel atau dalam kurung X ya. Bisa dilihat di sini teman-teman. Ini ada X juga. Terima kasih. apakah cukup penjelasannya hanya punya variabel aja? Kalau kuadratnya gimana? Coba ditambahin kalimatnya. Kuadratnya gimana penjelasan kuadratnya? Ada sama dengan 0 ya. Itu dari persamaannya ya. Kata persamaan itu ciri khasnya harus ada sama dengan. Kuadratnya gimana kuadratnya? Tadi kuadratnya? Ada Teman yang kelompok Dewa boleh nambahin? Menambahkan boleh? Udah Dewa hanya tadi penjelasannya. ada apa ini? Variabel 2. Kurang kalimatnya. Boleh siapa? Tiba yang bertiga? Ya, karena nilainya kan untuk kalian berempat. Dari kuadrat, kata kuadratnya, kuadrat itu kan pangkat berapa? Tadi udah dijelasin. Nah, jadi gimana semuanya ini? Berpangkat 2, pangkat tertinggi variabelnya. Itu ya. Yang lain bisa mengikuti. Jadi semuanya di tabel tersebut persamaan kuadrat tepat sekali. Alasannya semuanya ada tanda sama dengan yang mencirikan persamaannya. Kemudian tadi ditambahkan ya pangkat tertinggi variabelnya 2 semuanya ya. Berarti semuanya. Cukup bagus. Atau ada yang mau ditambahkan Dewa? Enggak ada. Ada. Alhamdulillah. Nomor 1 untuk kelompok Dewa nilainya ya. Nah, boleh. Apresiasi. Jadi bagus seperti itu. Kalau yang di depan kurang ada tambahan sedikit ditambahkan oleh teman yang lain karena nilainya untuk semua di kelompok itu. Nomor 2 ya. Kelompok Halimah. Mau berempatnya jelasin ke depan boleh. Lebih bagus. Satu-satu kan bisa ya, nomor 1-nya siapa? Semuanya fokus ke nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 1 mau dijelasin. Bagian pertamanya mau dibahas sama siapa? Ya. Baik, di sini kita akan membahas hasil LKPD yang kami diskusikan sebelumnya. Untuk nomor 1 yaitu bentuk persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 6x kurang 9 sama dengan 0 itu merupakan persamaan kuadrat. Alasannya karena ada salah satu koefisien yang variabelnya berpangkat 2 dan itu merupakan persamaan kuadrat sempurna karena terdapat A, B, dan C-nya. Untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh Mutfa. Ya. Baik, untuk nomor 2 yaitu 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah x sama dengan 9 itu bukan persamaan kuadrat. Alasannya karena terdapat salah satu variabel yang berpangkat 3. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faza. Untuk nomor 3, 2x dikurang 6 sama dengan 0 bukan persamaan kuadrat karena tidak ada variabel yang berpangkat 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Halimah. Iya. Baik, yang nomor 4, 2a kuadrat sama dengan 5a ditambah 9 merupakan persamaan kuadrat. Alasannya karena ada salah satu koefisien yang variabelnya berpangkat 2 dan merupakan persamaan kuadrat sempurna. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih. Ada yang pertanyaan boleh? Kalau ada yang kurang jelas dari kelompok lain? Kita rangkum sedikit tadi nomor 1 persamaan kuadrat ya.
Nomor kedua bukan. Coba diperjelas lagi kenapa bukan nomor 2-nya? Karena terdapat salah satu variabel yang berpangkat 3. Nah, di sini pangkatnya ada pangkat 3. Udah jelas ini bukan persamaan kuadrat. Yang ketiga, 2x dikurang 6 sama dengan 0 ini bukan juga. Tadi alasannya? Karena tidak ada variabel Tidak ada yang berpangkat 2. Yang berpangkat 2. Di sini pangkat tertingginya hanya 1, berarti bukan ya. Yang keempat, jelas itu persamaan kuadrat. Yang lain semua simpulkan. Jadi yang persamaan kuadrat itu yang keberapa sama keberapa? 1 dan 4. Nah, yo gimana jawaban kelompoknya? Sudah bagus? Kasih apresiasi. Bagus sekali penjelasannya udah benar. Makasih ya kelompok Halimah. Berikutnya kita masuk ke nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan LKPD nomor 3. Berdasarkan tabel di nomor 2, ada 2 bentuk persamaan kuadrat. Saya dan Saina akan menyebutkan koefisien dan konstantanya. Nomor 1 ada pada tabel nomor 1, yaitu A-nya 3, B-nya negatif 6, C-nya negatif 9. Ya, bagus, betul. Yang keempat. Nomor 2 ada di yang keempat. A-nya itu 2, B-nya minus 5, C-nya minus 9. Ya. Pertanyaan Ibu untuk semua, kenapa di nomor 4 B-nya negatif 5? Dipindah ruas. Karena nomor 4 itu belum sama bentuk umumnya, makanya dipindah dulu ya. Termasuk yang C-nya. C-nya negatif 9. Bagus, terima kasih. 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4. Dari tabel di nomor 1, tentukan mana yang termasuk persamaan kuadrat tidak lengkap. Jawabannya nomor 2, karena dalam variabel tersebut tidak memiliki koefisien yang lengkap. Betul. Kalau lebih diperjelas lagi mana yang tidak adanya di kedua itu? B-nya atau C-nya yang nggak ada? C-nya. B-nya. Berapa? Yang mana? B-nya. B-nya, iya betul. Boleh? Dengan kalimat berbeda kan boleh aja ya? Gimana? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Ya. Dari tabel Dino 1, tentukan nama yang termasuk persamaan kuadrat tidak lengkap. Ya. Berikan alasannya. Jawabannya 2 dan 3. Nomor 2 dan 3. Ya. Nomor Yang 2. kalian lihat di tabel yang mana? Tabel yang atas. Yang ini. Tabel di nomor 1. Oh iya. Ternyata ada bedanya ya kan? Sangat beda, Bu. Jadi tolong gimana yang sambil yang duduk? Yang keberapa yang tidak lengkapnya di tabel pertama di nomor 1. Bawa soalnya kan? Yang mana kira-kira jawabannya? Tuh. Tabel pertama. Temennya dibantu? Yang mana? Yang kedua. Alasannya? Kelompoknya yang mana ini? Oh nyebrang? Yang sana. Apanya yang nggak ada? Tidak ada B-nya. Betul. Bagus dibantu sama temannya. Apresiasi ya. Terima kasih. Boleh duduk. Terakhir. Waalaikumsalam. Waduh. Terakhir. Nomor 5 terakhir. Masih ada yang ke depan? Mau ke depan nomor 5? Nggak ada. Kita bahas langsung ya. Nomor 5. Tentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 4x dikurang 5 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan.
A-nya berapa? 1. B-nya? 4. C-nya? Lanjutannya A kali C. 1 kali negatif 5. Berarti berapa? Negatif 5. Berapa kemungkinan pasangan bilangannya? Bisa negatif 1 dan 5. Betul. Karena jumlahnya harus 4. Ya, itu yang cocok. Ke bawahnya gimana? 5 kali negatif 1. Betul. Jadi faktornya gimana? X. Negatif 1 X ditambah 5. Bawahnya X negatif 1 sama dengan 0. sama dengan X tambah 5 sama dengan 0. Dari yang pertama kita dapat X-nya. Ya, Berapa? sama dengan 1. Satunya lagi. Sama dengan negatif 5. Nah, itu sudah betul. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X kurang 5 sama dengan 0 adalah 1 atau negatif. Sebetulnya kalian sudah sangat bisa menjelaskannya karena waktunya terbatas ya. Nah, itu penjelasannya. Jadi LKPD-nya harus dikumpulkan ke Ibu. Silakan LKPD-nya dikeibukan untuk dinilai. Ya. Sambil Ibu nunggu ya lengkap, kalian di rumah mempelajari yang cara keduanya ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Bisa pakai bantuan buku paket, bisa juga cari link YouTube yang bersesuaian ya, supaya nanti lancar pembelajaran berikutnya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, tolong kalian pelajari nanti untuk materi selanjutnya, yaitu cara kedua untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna ya. Untuk keberkahan pembelajaran hari ini kita baca basmalah dulu. Alhamdulillah, baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.